melihat misalkan kasus Sritex itu menurut LBPP Ansor itu gimana, Jen? Kami melihat menyoroti hal itu, satu, pemerintah harus hadir di sini dalam rangka bagaimana hak-hak karyawan Sritex ini harus benar-benar dilindungi. Dewasa ini kan kalau kita ingin lihat fenomena hukum ketika dikaitkan dengan demokrasi, menurut Jen Taufik nih melihat misalkan kasus Sritex itu menurut LBPP Ansor itu gimana, Jen? Iya, terima kasih, menarik nih sahabat IG. Jadi beberapa hari terakhir ini menjelang Ramadan ini kita dikagetkan dengan PHK massal PT Sritex. Kita tahu PT Sritex itu salah satu perusahaan tekstil tertua dan terbesar di Indonesia. Sekian lama Sritex beroperasi, akhirnya diputuskan tutup permanen sehingga Sritex harus mem-PHK ribuan karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun di situ. Kalau kita lihat dengan seksama informasi yang kita baca di media, ternyata Sritex telah pilot berawal dari PKPU, penundakan kewajiban pembayaran utang, yang mana ternyata Sritex tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga akhirnya pilot. Akibat dari pilot tersebut sehingga apa boleh buat, Sritex harus mem-PHK seluruh karyawannya. Kami melihat menyoroti hal itu, satu, pemerintah harus hadir di sini dalam rangka bagaimana hak-hak karyawan Sritex ini harus benar-benar dilindungi, terutama hak mendapatkan pesangon, hak untuk mendapatkan BPJS, hak untuk mendapatkan jaminan hari tua, dan semua itu di sini adalah peran pemerintah, khususnya Menteri Tenaga Kerja yang harus hadir mendampingi ex karyawan Sritex tersebut. Jangan sampai mereka setelah di PHK itu menimbulkan persoalan baru. Ya. Semacam itu, sahabat Iki. Ya benar pasti, karena kan kalau kita lihat kan bahkan karyawannya itu nggak hanya ribuan, tapi bahkan puluhan ribu. Betul, ya, iya. Jadi kalau misalkan kita pinjam nih istilah Roskopon misalkan yang bilang bahwa law is a tool of social engineering, hukum itu adalah alat kontrol sosial. Kira-kira dalam perspektif hukum itu hadirnya di mana, Jen? Melihat persoalan Sritex ini? Iya, sih, karena ini diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Ya, Semarang, kalau Sritex ini pilot, otomatis semua pemberesan akan dilakukan oleh kurator, ya kan? Harta budel-budel pilot miliknya Sritex, termasuk di situ adalah ada hak-hak karyawan. Nah, oleh sebab itu pemerintah, terutama Menteri Ketenagakerjaan, harus benar-benar memastikan bahwasanya karyawan Sritex yang di PHK ini benar-benar mendapatkan haknya. Nah, termasuk harus bekerja sama dengan semua pihak, baik itu pemerintah daerah Sukoharjo, ya kan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, dan juga dengan kurator yang mengurusi kepalitan Sritex ini, sehingga hak karyawan jangan sampai tidak terpenuhi. Hak mendapatkan pesangon, hak jaminan hari tua, BPJS dan sebagainya itu. Macam itu. Oke, jadi kan emang kalau kita bahas masalah ini kan singgungannya ke HTN ya, jadi Hukum Tata Negara. Nah mungkin bisa dijelasin dulu kita ke persoalan dasar sebetulnya apa sih itu hukum tata negara atau hukum asasi negara? Ini kan supaya orang nggak bingung nih, tiba-tiba langsung Mas Sritex. Ya, jadi gini sahabat Iki, sebenarnya kami pribadi itu memang konsen di hukum tata negara khususnya. Jadi kalau kita melihat hukum dan demokrasi ini dua keping, ibarat kata keping mata uang yang tidak dapat terpisahkan, yang saling berkaitan. Hukum mengatur tentang demokrasi. Karena kalau demokrasi ini tidak diatur dengan berbagai macam peraturan, maka ibarat kata
kita hadir di sebuah hutan rimba yang tanpa aturan apapun, sehingga hukum ini hadir dalam rangka mengatur struktur masyarakat khususnya untuk berdemokrasi. Berdemokrasi luas maknanya, tidak hanya menyampaikan pendapat di muka umum, ya kan, bukan hanya soal politik, ya kan, pilkada, pilihan legislatif, pilpres dan sebagainya. Jadi demokrasi lebih luas daripada itu. Nah, hukum mengatur tentang aturan semuanya itu supaya masyarakat dengan berdemokrasi ini dilindungi hak-haknya, hak menyampaikan pendapat, hak dipilih, hak memilih dan sebagainya. Semacam itu, sahabat. Ya. Terus kalau kita ingin bedakan antara hukum tata negara, hukum administrasi negara dengan hukum-hukum lain sebetulnya apa? Ya sebenarnya kalau hukum tata negara ini lebih konsen di bidang ke administrasi negara dalam rangka kita mengatur kehidupan masyarakat ini lebih kepada perundang-undangan, peraturan undang-undangan, sehingga segala sesuatu kaitan dengan hukum pemerintahan itu semua sudah ada aturannya, sudah ada perundang-undangannya, macam itu. Kalau di LBH PPN sendiri untuk perkara yang menyangkut masalah HTN atau HAN itu ada yang sementara di banyak juga. Jadi di LBH Ansor, khususnya LBH Ansor, Gerakan Pemuda Ansor itu banyak para pencari keadilan, tidak hanya lingkupnya berkaitan perkara pidana, perdata gitu. Tadi ada juga perkara administrasi negara, perkara tata negara, banyak juga. Salah satu contoh saya pribadi baru-baru juga menangani sengketa partai politik. Partai politik. Jadi saya punya klien itu menarik, sahabat. Jadi klien kami itu tanpa mempunyai kesalahan apapun, tahu-tahu diberhentikan, dipecat dari salah satu anggota partai politik. Padahal ini caleg sudah jadi, sudah jadi. Tapi dengan berbagai macam rekayasa yang dilakukan oleh beberapa oknum, sehingga klien kami itu akhirnya dilakukan pergantian antar waktu atau PAW. Iya, sehingga kami lakukan upaya hukum. Secara aturan undang-undang, seseorang baik itu undang-undang partai politik, undang-undang MD3 maupun Tatip DPRI, ketika ada anggota dewan yang di PAW, ketika melakukan upaya hukum berupa gugatan di pengadilan sebelum ada kekuatan hukum tetap, itu upaya PAW-nya harus dihentikan. Tapi ini tidak, ternyata tetap jalan terus. Makanya ini kita uji di pengadilan, di Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga di Pengadilan Negeri untuk memperjuangkan hak-hak klien kami itu. Oh ya, kalau nggak salah kan Jen kan sebelum sampai yang sekarang itu kan sebelum pelantikan juga sempat bermasalah kan? Iya. Sebelum pelantikan itu gimana ceritanya? Iya. Sampai bisa dilantik. Jadi memang menarik ini kasusnya, sahabat Iki. Jadi bahkan klien kami itu sebelum dilantik menjadi anggota DPR udah diberhentikan, udah dipecat. Nah gitu. itu. Padahal dia sudah ditetapkan KPU ini, ya, ditetapkan PU sebagai caleg terpilih, ya kan. Setelah ditetapkan KPU ternyata belum dilantik ini udah dipecat, kan gitu, ya kan. Ini heran ini ya. Sehingga kita melakukan perlawanan. Ketika itu kita menggugat ke Bawaslu. Oke. Kenapa ke Bawaslu? Karena kita mendalilkan bahwasanya KPU melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu tahu-tahu menganti, ya kan, SK penetapan klien kami. Alhamdulillah Bawaslu memenangkan gugatan kita dan memerintahkan KPU untuk menetapkan klien kami sebagai caleg terpilih, dan akhirnya alhamdulillah pada tanggal 1 Oktober dilantik. Di Gedung Senayan dan ditetapkan melalui Kepres. Itu sudah satu tahap sudah kita lalui, ya kan, dipecat sebelum dilantik. Tapi kemudian di tengah jalan setelah dilantik selang 1 bulan dipecat kembali, ya kan? Nah ini yang sekarang lagi kita uji di pengadilan. Yang kita sayangkan di tengah kita menguji di pengadilan, tahu-tahu sudah ada ketetapan tentang PAW-nya. Nah ini yang kita sayangkan lah. Kami melihat dalam proses ini banyak aturan yang ditabrak. Satu undang-undang parpol, yang kedua undang-undang MD3, yang ketiga Tatip DPRI. Padahal jelas diatur ketika seseorang yang dilakukan PAW sebelum ada kekuatan hukum tetap, PAW-nya harus dihentikan.
Itulah yang Nah, itu betul-betul yang kita dalilkan di pengadilan. Kita akan buktikan bahwasanya memang PAW klien kami itu melanggar perbuatan hukumnya di situ, itu, perbuatan melanggar hukumnya, macam itu sahabat. Jadi sekarang prosesnya ini kan udah berjalan nih. Ya. Jadi prosesnya udah berjalan. Sekarang udah sampai mana tahapannya di pengadilan? Jadi sahabat, ini bisa saya jelaskan fenomena caleg, ya kan, di beberapa parpol ini yang sudah sering terjadi. Berarti tidak hanya klien kami saja yang terlibat, tapi banyak dari beberapa anggota partai lain. Makanya itu kami juga mempunyai gagasan, kami akan menguji ke Mahkamah Konstitusi, ke MK, ya kan, ke MK tentang pasal apa supaya partai politik tidak sewenang-wenang menggunakan otoritasnya, ya kan, karena faktor like and dislike, sehingga orang yang sudah bersusah payah jadi anggota terpilih, DPR itu kan nggak mudah, ya kan. Satu, dia harus punya basis massa yang kuat, kos politik yang mahal, dia harus punya ongkos politik yang tidak sedikit, ya kan, itu udah susah. Ketika sudah jadi, tahu-tahu tanpa kesalahan apapun, yang mana tanda kutip kesalahannya direkayasa, ya kan, dibuat-buat, dicari-cari, tahu-tahu di PAW. Lah inilah kita dengan kasus klien kami ini, kami punya wacana, kita akan menguji ke MK supaya kedepannya tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh partai politik terhadap anggotanya, semacam itu. Iya. Nah, ini menarik. Jadi memang fenomena partai politik yang memiliki otoritas besar memang terhadap anggotanya, memang terkadang persoalan like and dislike itu menjadi persoalan yang sangat sudah menjadi kebiasaan lah, ya kan, partai politik, sehingga banyak yang semaunya. Nah ini, jadi kalau Sekjen menguji ke MK, jangan lupa ajak saya Jen ya. Iya makanya. Siap sahabat, menarik, makanya nanti kita kaji bersama ini. Benar. Ya kan, pasal di Undang-Undang MD3 itu, di Undang-Undang Partai Politik itu, ya kan, yang mengatur tentang pergantian antar waktu. Ya kan, nanti kita uji di MK supaya kedepannya itu tidak terjadi memecat, ya kan, yang karena kecuali memang anggota dewan tersebut melakukan perbuatan tindak pidana, ya kan, tindak pidana korupsi dan lain sebagainya, ya kan, lain konteks, ya kan. Karena sesuai aturan undang-undang, anggota DPR dapat di PW itu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, ya kan, melakukan tindak pidana, ya kan, termasuk diberhentikan oleh partai politik, ya. Yang terakhir. Nah ini yang akan kita uji, diberhentikan partai politik ini, ya kan. Karena kalau klien kami itu karena ya nggak ada kesalahan apapun, cari-carilah pokoknya, ya kan, cari-carilah, tahu sendiri lah, karena partai politik tersebut merasa punya kewenangan semuanya, ya kan, bisa memberhentikan, ibarat kata, lo hati-hati, gua nggak suka sama lo, gua pecat lo, ya kan, PAW lah. Nah, ini yang tidak boleh menurut saya. Ini benar-benar kita harus peduli, LBH Ansor ini peduli terhadap hukum ketenagaraan yang menurut kami ini perlu diuji di MK supaya kedepannya tidak terjadi hal demikian, semena-mena sekali partai politik dengan kekuasaannya memberhentikan seseorang tanpa kesalahan apapun, macam itu. Cuman kan agak susah ini Jen. Ini sebenarnya kalau kita lihat political will-nya mungkin agak susah. Apalagi ini kan yang membuat aturan, membuat regulasi ini kan DPR itu sendiri. DPR itu sendiri sama dengan partai politik. Ya kan kayak gitu tuh. Nah, betul. Itu gimana semangat kira-kira melihat peluang itu gimana peluang? Makanya kita akan uji di MK ini, ya kan? Kita akan uji karena undang-undang adalah produk dari politik, ya kan, ada produk politik, sama ya kan? Partai politik. Politik lah. Ini kan DPR yang mengeluarkan produk ini, ya kan. Dan kalau ini benar-benar kita memperjuangkan, insya Allah sahabat, pasti banyak akan yang mendukung, gitu loh. Karena apa? Untuk kepastian hukum, ya kan, melindungi tidak sewenang-wenangan tadi itu, ya kan, melindungi hak-hak anggota dewan yang terjadi itu. Jadi kita akan uji di
MK. Macam itu. Oke, Jen. Kemudian kita lanjut kalau misalkan kita coba untuk keluar dari itu permasalahan itu, kalau misalkan dalam konteks demokrasi Indonesia pada umumnya, dalam kacamata hukum tata negara, melihat misalkan di di periode transisi pemerintahan misalkan, apakah semangat pro demokrasi itu dibawa di pemerintahan baru tuh kayak gimana menurut Sejen kacamata? Iya, sebenarnya kalau proses demokrasi di Indonesia itu sudah bagus. Semua peraturannya sudah bagus, ya kan? Mulai sudah diatur semuanya lah, dengan rigid lah, ya kan? Undang-undang partai politik, undang-undang MD3, tatip DPR dan undang-undang yang lainnya, ya kan? Cuman dalam aplikasinya di masyarakat ini yang kita lemah, ya kan? Kami lebih banyak menyoroti soal terjadinya tindak pidana korupsi semisal, ya kan, setelah menjabat sebagai anggota DPR, menjabat kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, gubernur, bahkan di kabinet, banyak yang terseret persoalan tindak pidana korupsi, ya kan. Yang terbaru aja pejabat-pejabat di PT Pertamina terakhir ya kan, bagaimana menjadi ranking tertinggi untuk korupsinya. Kalau soal aturan main tentang perpolitikan itu sudah bagus, cuman aplikasinya itu yang lemah, sehingga banyak demokrasi kita terciderai, ya kan, dengan perbuatan oknum-oknum yang mana oknum tersebut akhirnya membuat demokrasi kita menjadi rusak, ya kan. Ya kita nggak usah tutup mata lah, kemarin menjelang pilpres banyak info-info soal cawe-cawe politik dan lain sebagainya kan, soal ketidaknetralan aparat dan lain sebagainya kan, semua orang tahu lah, sangat paham hal itu. Nah, itulah aplikasi masyarakatnya lemah, ya kan, semacam itu. Terus kalau ngelihat masa depan demokrasi mungkin ini menurut Sekjen dan teman-teman dari Bah Ansor melihat masa depan demokrasi di Indonesia itu seperti apa? Ya, gini. Sahabat-sahabat LBH Ansor tentunya bagian satu entitas, ya kan, tidak hanya memberikan layanan bantuan hukum, ya kan, tetapi juga memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Pendidikan hukum itu tidak hanya mencakup soal bagaimana mentaati aturan hukum, aturan perundang-undang, tapi juga mendidik masyarakat tentang berdemokrasi yang baik. Sehingga peran LBH Ansor sangat signifikan di tengah-tengah masyarakat, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketaatan terhadap hukum konstitusi, terhadap demokrasi, sehingga masyarakat kita menjadi tercerahkan. Nah, LBH Ansor itu salah satu juga hadir di situ, melalui salah satunya kegiatan-kegiatan diskusi publik, ya kan, melalui podcast semacam ini lagi kita lakukan ini memberikan wacana pemahaman kepada masyarakat luas tentang hukum, mentaati aturan dan juga berdemokrasi yang baik. Itu. Oke, nah mungkin terakhir Jan ini di obrolan kita, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan kepada kita semua, khususnya mungkin untuk pertama mungkin untuk pemerintah, pesannya apa, ya kan, dalam konteks hukum dan demokrasi. Yang kedua, karena pemerintah juga tidak akan mungkin bisa berjalan, bisa sampai kepada tujuan dan visi misinya ketika tidak disupport dengan masyarakatnya. Nah, jadi kedua, apa pesan yang perlu disampaikan untuk masyarakat terkait dengan bagaimana menjaga agar hukum kondusif dan demokrasi juga bisa berjalan dengan baik. Nah. Jadi begini, apapun sekarang pilkada sudah selesai, ya kan, pilpres sudah selesai, ya kan, di semua daerah bahkan kepala daerah sudah dilantik, ya kan, termasuk kita sudah mendapatkan presiden yang baru, ya kan. Apapun kita harus bersatu, ya kan, kita harus bersatu, kita harus gotong royong bersama, bagaimana selalu memberikan supporting, memberikan masukan bagus, ya kan, kritik harus, menurut saya kritik terhadap pemerintah, kan, tetapi kritik yang membangun, artinya tidak membabi buta. Yang kedua, tidak membuat hoax, ya kan, perpun dan sebagainya. Kita harus mendukung pemerintahan ini.
pemerintahan Presiden Prabowo ini menurut kami kita harus optimis lah. Indonesia ke depan semakin baik, ya kan. Perekonomian semakin meningkat, lapangan kerja semakin luas, persoalan-persoalan hukum semakin rendah, termasuk korupsi. Oleh sebab itu, LB Ansor melihat, mari kita sama-sama bergandengan tangan semua anak bangsa ini, kita mendukung pemerintahan Presiden Prabowo ini. Yang kedua tentunya LB Ansor tetap selalu konsen hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang terdolimi, tidak melihat suku, ras, golongan, dan agama. Macam itu, sahabat. Oke, yang paling terakhir ya, ini yang paling terakhir. Selain daripada tadi itu disampaikan, selain daripada proses untuk mengawal pendampingan hukum, kira-kira program apa lagi nih yang ada di LBH Ansor? Ya, sebenarnya beberapa hal problem yang lagi dihadapi LBH Ansor itu salah satunya adalah penguatan organisasi, yaitu tentang penguatan resources sumber daya manusia, karena di LBH Ansor ini sekarang lebih dari 190 cabang yang kita miliki seluruh Indonesia, ya kan, dari Aceh sampai Papua kita ada cabang. Nah, salah satu yang PR terbesar kita adalah penguatan internal kita, yaitu resources, bagaimana kader-kader LBH Ansor itu mempunyai kemampuan di bidangnya masing-masing, punya spesialisasi di bidang perpajakan, di bidang kurator, bidang pertambangan, bidang tenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi PR kita. Semakin banyaknya kantor cabang LBH Ansor Indonesia dan juga semakin banyaknya kader-kader LBH Ansor, sebenarnya itu adalah salah satu beban kita yang pengurus pusat, tapi itu menjadi motivasi kita bagaimana sahabat-sahabat di LBH Ansor itu mempunyai kemampuan lebih sebagai advokat, sebagai lawyer, macam itu. Oke. Jadi ya cukup panjang, cukup padat disampaikan. Tadi kita udah diskusi persoalan Sritex, persoalan bagaimana hukum tata negara, bagaimana demokrasi. Jadi sangat banyak pemahaman yang disampaikan oleh Sejen Taufik Hidayat selaku sekretaris LBPP GP Ansor, yang mencoba untuk menguraikan kepada kita semua, memberikan pencerahan tentang seperti apa hukum dan demokrasi, khususnya mungkin fenomena yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Jen Taufik. Sama-sama, terima kasih sahabat Iki. Kita berbagi bersama di podcast ini. Sukses selalu ya.